Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nur Aziza, NIM 17000001056 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B1 Praktikum Bimbingan Klasikal. Di sini saya akan membuat video media layanan bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan teori karir menurut Holland. Nah, menurut Holland tipe kepribadian itu ada 6. Di sini ada konvensional, seniman, investigasi, peneliti, sosial, realistik, dan pengusaha. Nah, tujuan pentingnya pengembangan karir itu dapat menilai dirinya, terutama mengetahui potensi yang dimiliki. Nah, di sini tuh kita dapat mengetahui potensi yang dimiliki oleh siswa kita, siswa-siswa yang ada di sekolah. Nah, di sini tuh kita dapat mengetahui dari tipe kepribadian tersebut. Nah, yang kedua dapat mengemukakan hambatan-hambatan yang ada pada dirinya dan masyarakat. Nah, di sini juga kan kita udah mengetahui tuh potensinya apa dari siswa tersebut. Nah, kita asah gali sedemikian rupa gali potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, yang ketiga dapat merencanakan masa depan sehingga dapat menemukan karir dan kehidupannya. Nah, di sini tuh juga kan setelah kita mengetahui potensi apa sih yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, itu tuh siswa tersebut itu bisa merencanakan nantinya dia tuh akan memiliki kepribadian yang seperti apa, atau tipe seperti seniman atau realistik. Nah, yang keempat ada dapat mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi minat dan bakatnya. Nah, di sini juga setelah mempelajari tipe kepribadian dari Holland, siswa tersebut dapat mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir dapat mengetahui dunia kerja itu seperti apa dan mengetahui keterampilan yang harus dimiliki dalam suatu pekerjaan. Nah, di sini setelah kita mempelajari semuanya tipe-tipe kepribadian, nah di sini tuh kita nantinya akan mengetahui dunia kerja di luaran sana itu seperti apa. Nah, potensi yang kita miliki itu kita termasuk ke dalam tipe kepribadian yang mana dalam kategori kepribadian teori Holland. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pekerjaan yang ada di masyarakat seperti polisi, guru, desainer, direktur, penulis, arsitek, perawat, manajer, pengacara, sekretaris, admin, musisi, aktor, pemadam kebakaran, travel, agen, dan sebagainya. Nah, di tipe kepribadian menurut teori Holland itu ada tipe realistik. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi pada penerapan. Nah, dia memiliki ciri-ciri kuat jasmani, memiliki sikap dan perilaku yang agresif, tidak terlalu suka bersosialisasi, tidak suka hal-hal yang kompleks. Dia pekerjaannya seperti pemadam kebakaran, pilot, ahli bedah, detektif, dan lain-lain. Selanjutnya ada tipe investigatif. Dia memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang bersifatnya akademik, seperti guru fisika, apoteker, programmer, ahli astronomi. Dia itu memiliki ciri-ciri rasa yang ingin tahunya itu lebih besar gitu. Nah, yang selanjutnya itu tipe artistik atau seniman, mempunyai kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung dan lebih menitik beratkan menghadapi keadaan sekitar melalui ekspresi diri. Nah, di sini tuh orangnya itu kayak menyukai estetika gitu. Nah, dia itu tidak mau diatur orangnya. Dia tuh menitik beratkan pada pemikirannya dia sendiri. Nah, pekerjaannya itu seperti desainer, produser, arsitek, penyanyi, penulis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu tipe sosial. Dia itu mempunyai kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Nah, di sini tuh orangnya itu suka menolong, suka pandai bergaul dan berbicara. Nah, di sini tuh orangnya itu sangat-sangat bertanggung jawab dalam hal apapun, kayak berjiwa sosialnya itu tinggi.
Nah, tipe pekerjaannya seperti perawat, konselor, hakim, ahli psikologi, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada tipe enterprising atau pengusaha, cenderung menggunakan keterampilan-keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, di sini tuh orangnya itu kayak percaya dirinya itu tinggi, terus mudah beradaptasi sama lingkungan kayak gitu, mudah bergaul kayak gitu untuk menjual produk yang dia usahain gitu. Nah, pekerjaannya itu kayak sales, bendahara, pedagang, dan asuransi. Nah, selanjutnya itu ada tipe konvensional. Dia itu memiliki kecenderungan terhadap kegiatan sistematik guna memberikan kontribusi kepada tujuan-tujuan organisasi. Nah, di sini itu dia memiliki ciri-ciri seperti orang yang selalu patuh pada peraturan, suka memperhatikan kedetailan, bergantung pada orang lain. Di sini tuh tipe pekerjaannya itu seperti akuntan, sekretaris, kasir, pegawai bank, dan bendahara. Nah, di sini tuh tipe ini tuh orangnya itu sangat-sangat taat pada peraturan. Dia tuh tidak mau menyepelekan gitu, kayak menyepelekan peraturan atau melanggar peraturan yang sudah ada. Oke, yang terakhir itu jadi setiap tipe kepribadian itu merupakan kondisi ideal yang merupakan interaksi antara faktor internal dan eksternal. Berdasarkan interaksi tersebut, manusia itu condong kepada kegiatan atau aktivitas tertentu yang kemudian melahirkan minat yang kuat untuk selanjutnya menumbuhkan kemampuan dan keterampilan tertentu. Kombinasi dari minat dan kemampuan akan merefleksi dalam penafsiran bersikap, berpikir, dan bertindak dengan cara tertentu. Nah, di sini tuh, jadi setiap tipe kepribadian itu dipengaruhi oleh faktor dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Nah, siapa sih yang akan menentukan pekerjaan yang kita ambil itu kan diri kita sendiri. Nah, kita di sini kan belajar gimana sih bagaimana sih tipe kepribadian, seperti apa sih yang saya miliki gitu kan. Nah, dari sini juga kita dapat mengetahui berbagai tipe-tipe kepribadian menurut teori Holland. Oke, sekian dari pemaparan kali ini. Terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan media ya. Oke, habis ini kita akan bermain media. Oke, terima kasih. Ya, kita mau main game nih biar kita tahu tadi tuh pembahasan, biar kita lebih tahu lagi gitu. Jadi kita main game dengan stick dan papan yang ibu sudah siapkan. Oke, cara permainannya gini. Ini kan ada 6 tipe ya, yang kayak tadi yang dari Holland, tipe karir yang dari Holland. Dia itu ada tipe realistik, tipe peneliti, dan tipe seniman, terus dan seterusnya. Nah, di sini kalian udah paham dong yang tadi ibu jelasin, katanya udah paham nih. Jadi cara permainannya nanti ibu acak terlebih dahulu stick ini. Nanti kalian masing-masing mengambil 2 stick. Nah, nanti kan kalian dapat nih, di situ ada kayak macam-macam tipe orang, pekerjaan orang kan. Nah, nanti kalian bisa, kan kalian dapat 2. Nah, kalian baca nih, contohnya kayak pegawai bank. Lah, dia ini tuh pegawai bank ini masuk ke dalam kategori apa? Apakah tipe realistik atau tipe sosial? Oke? Kalian mengerti? Mengerti. Atau masih bingung? Boleh kok bertanya sama ibu. Mengerti. Ibu. Beneran ngerti? Iya. Udah ngerti ya? Dulu nih, mau Mbak Fatliha dulu atau Mbak Rizka dulu nih yang mau ngambil? Mbak Fatliha dulu aja. Oke, baik, Mbak Fatliha dulu ya, Bu. Oke, 2. Oke, bentar Mbak Fatliha tungguin ya. Tungguin Mbak Rizka. Oke, sekarang Mbak
Enggak kelebihan. Oke. Gak apa sih kalau mau semua juga nggak apa-apa. Dua. Oke, udah ya. Udah. Sekarang kalian buka, dapat apa nih? Kalian dapat apa? Insinyur otomotif sama perpustakaan. Oke, Mbak Rizka dapat insinyur otomotif sama perpustakaan ya. Nah, nanti Mbak Rizka ini menempelkan stick itu ke dalam papan ini, kayak ke dalam tipe. Misalkan nih perpustakawan, dia itu tipenya yang mana sih? Tadi tuh dia tuh memiliki tipe yang mana, karir yang mana, dia memiliki tipe karir yang mana. Nah, nanti Mbak Rizka di situ kan di belakangnya ada double tick nih. Nanti di situ Mbak Rizka lepas terlebih dahulu. Nah, nanti Mbak Rizka ditaruh di sini seperti tipe sosial ini ya. Tani kayak gitu, tipe sosial. Contohnya itu contoh. Oke, udah paham? Oke, anak-anak bisa kita mulai ya. Bisa, Bu. Oke, sekarang mau mulai dari Mbak Rizka atau Mbak Fatliha nih yang mau menempel terlebih dahulu? Sok Rizka aja, Bu. Oke, dari Mbak Rizka nih. Aku dapat pustakawan. Oke, pustakawan termasuk apa nih Mbak Rizka? Sosial. Oke, nanti kita cek ya benar atau enggak. Terus yang satunya satunya apa nih? insinyur otomotif. Ayo, itu termasuk apa? Ayo, susah ya. Aduh, kasihan. Maaf ya. Ini di bagian tipe realistik. Oke, baik. Oke, Mbak Rizka udah ya nih Udah. dua tipenya. Nanti kita cek ya benar atau enggak. Nah, sekarang giliran Mbak Fatliha nih. Ayo, dapat apa tadi? Ini ya. Oke. Kan? Nanti Gua kita tahu. cek ya. Kita cek bareng-bareng. Oke, udah semua nih. Udah. Beneran nih nggak ada yang mau diganti, mau dirubah? Udah. Udah pada apa sih? Udah pada yakin semua sama jawabannya? Yakin. Beneran? Oke, kita tutup ya. Iya. Oke. 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 Ayo kita cocokin ya. Iya. Insinyur otomotif. Ada nggak teman-teman? Ada, Bu. Oke, baik. Berarti kalian udah paham ya yang tipe realistik ini. Jadi contohnya seperti insinyur otomotif sama pembuatan boiler dan petani. Oke? Oke. Selanjutnya ada punya tipe seniman nih, punyanya Mbak Fatliha. Bener nggak nih dari tipe seniman? Ada nggak nih yang dekorator interior? Harus kita lihat teman-teman. Apakah benar? Ada, Bu. Oke, ternyata kalian sudah pada mengerti ya. Oke, baik. Sekarang selanjutnya nih ada tipe sosial dari Mbak Rizka ya tadi jawab ini Iya, Bu. pustakawan. Oke, mari kita lihat lagi ya. Di sini ada nggak sih tipe sosial pustakawan? Ada. Oke, jadi tipe sosial ini ada pustakawan, menteri, imam, dan guru ilmu sosial. Oke, berarti kalian ini benar-benar udah paham ya? Iya, Bu. Benar-benar semua sih. Yeay. Oke, tinggal satu nih. Satu nih, apa nih yang punya Mbak Fatliha? Tipe konvensional. Oke, ini ya. Mbak Fatliha bener nggak nih? Betul. Oke, nanti kita bentar ini kita lihat ya. Kita cocokin. Di sini sekretaris ada nggak nih di tipe konvensional? Ada, Bu. Oke, jadi tipe konvensional itu dia itu biasanya pekerjaannya kayak sekretaris. Di sini bener ya, ada pegawai bank dan petugas arsip. Nah, oke. Ih, kalian pada bisa semua ya menjawab ini stick. Nah, jadi dapat ibu simpulkan dari kegiatan pada siang hari ini. Jadi di sini Mbak Fatliha sama Mbak Rizka jadi lebih tahu ya mengenai tipe karir dari Holland tersebut yang memiliki 6 tipe tersebut ya. Nah, di sini juga Mbak Fatliha, Mbak Rizka bisa menentukan nantinya Mbak Rizka akan mengambil seperti apa, mengambil tipe apa sih, mengambil tipe pekerjaan yang akan diambil setelah Mbak Rizka sama Mbak Fatliha ini lulus SMA. Oke.
bisa semua ya, udah paham banget nih mengenai tipe karir menurut Holland. Apakah kalian masih bingung atau mau ditanyakan? Yang saya dapat dari pembelajaran kali ini yaitu kita lebih tahu ya mengenai karir yang baik itu seperti apa. Oke, baik Mbak. Nah, Mbak Rizka gimana nih? Dari pembelajaran pada siang ini yang saya ambil itu kita dapat mengetahui bahwasanya kita tahu pekerjaan apa yang nantinya kita cocok sama kepribadian kita sendiri. Jadi nggak salah pilih. Oke, baik, lebih tahu apa sih tipe kepribadian apa yang cocok buat kita, karir kita ke depannya. Kita kan udah kayak paham nih sekarang, udah lebih jauh paham apa sih yang akan kita lakukan atau kita yang akan pilih karir tersebut ya kan. Nah, sekarang jadi dapat Ibu simpulkan dari kegiatan pada siang hari ini. Jadi di sini Mbak Fatuna sama Mbak Rizka jadi lebih tahu ya mengenai tipe karir dari Holland tersebut yang memiliki 6 tipe tersebut ya. Nah, di sini juga Mbak Fatuna, Mbak Rizka bisa menentukan nantinya Mbak Rizka akan mengambil seperti apa, mengambil tipe apa sih, mengambil tipe pekerjaan yang akan diambil setelah Mbak Rizka sama Mbak Fatihah ini lulus SMA. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akhiri ya anak-anak.